Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 23 Desember 2022. Dan tentunya Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan market indeks dolar minggu ini, ya khususnya di hari Jumat. Dan hari ini adalah hari Jumat, tentunya kita akan membahas di time frame weekly ya. Kita akan melihat seperti apa perkembangan atau pergerakan ya dari hari Senin sampai dengan hari Kamis kemarin. Langsung aja kita lihat di chart dan kita perhatikan posisi saat ini setelah terjadi penurunan yang cukup signifikan ya dari hari Senin sampai dengan hari Rabu. Ternyata di hari Kamis kemarin terjadi dorongan yang cukup signifikan dari buyer, di mana menjauh dari area low weekly, kemudian menjauh dari area support dan menjauh dari area EMA 50. Artinya ada dorongan buyer yang cukup signifikan masuk kepada area trendline juga. Apakah hari ini akan terjadi dorongan berlanjut yang artinya akan terjadi kenaikan ya untuk melawan daripada seller yang beberapa hari, beberapa minggu ke belakang terjadi penurunan yang cukup signifikan untuk indeks dolar. Tapi tentunya di hari Kamis kemarin ada sedikit secercah harapan, artinya ada news high impact ya, yaitu GDP Amerika dan unemployment claim, di mana datanya di atas rata-rata atau di atas perkiraan yang akhirnya mempengaruhi indeks dolar terjadi penguatan. Dan ini sesuatu yang bagus ya untuk dorongan buyer yang lebih ada perlawanan lah dari buyer dari news yang sudah rilis tadi malam. Oke, sekarang kita akan lihat dulu di time frame daily ya, untuk melihat sejauh mana nantinya ketika terjadi kenaikan. Dan ini kita kalau lihat ya, posisinya memang masih dalam kondisi tren besar adalah turun, oke, tapi membentuk sebuah falling wedge. Dan posisi candle terakhir kalau kita perhatikan dari hari Senin ya, terjadi kenaikan, kemudian terjadi penurunan berlanjut ya dari hari Senin ini sampai hari Selasa impulsif bearish, di mana kalau saya lihat memang di sini membentuk 3 inside down. Tapi tentu yang harus diingat, kemarin juga sudah saya sampaikan, kalau sampai dengan hari Rabu tidak mampu break di bawah low weekly dan hari Kamis tentunya juga tidak kuat berada di low weekly, yang artinya ada bullish engulfing sebelumnya yang menahan posisi seller ya, terjadi penurunan berlanjut adalah bullish engulfing ini. Itu ceritanya seperti itu. Dan posisinya ternyata sampai dengan hari Selasa, Rabu, Kamis ini tertahan di area support. Bahkan di hari Kamis terjadi dorongan buyer yang cukup signifikan ya, setelah rilis GDP Amerika tersebut, mendorong indeks dolar terjadi penguatan. Dan apakah hari ini akan menguji kuat? Tentunya saya melihat ada area resisten yang terjadi di minggu ini ya. Ini saya akan tandain ya, areanya ini. Ini adalah titik tertingginya ya, kurang lebih di 104.949. Ini menjadi resisten di minggu ini ya. Itu nanti akan kita lihat apakah hari ini mampu dia membentuk sebuah resisten baru, oke, yaitu di 104.949, atau dia akan membentuk sebuah support baru, yaitu di kisaran yang di kemarin ya, Kamis 103.752. Artinya range-nya hanya sebatas ini untuk sampai dengan saat ini. Dan tantangan daripada indeks dolar jika mana dia close di atas daripada resisten minggu ini di 104.949, maka saya pastikan kecenderungan di minggu depan bisa bergerak di atas high weekly sampai mendekati key resisten atau order block time 4 jam. Tentunya ini menjadikan sebuah tantangan ya, karena kalau kita lihat pergerakannya dorongan buyer ini cukup signifikan ya. Artinya di sini ada gambaran koreksi ya, membentuk sebuah wave, baik itu wave koreksi ya, wave A, B, dan wave C. Wave C apakah mampu sampai dengan area order block time 4 jam? Nanti kita lihat ya, yang tentunya berita bagusnya yang mendorong daripada indeks dolar ini terjadi penguatan. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam untuk melihat secara detail ya swing-swing yang terjadi. Nah, pasca 2 hari kemarin terjadi pergerakan sideways ya, di sini juga saya sudah sampaikan ya, di mana ada area pattern terbentuk di wilayah support dan area resisten ya. Ini waktu menjadi resisten, sekarang menjadi support. Terjadi breakout ya, breakout di atas wilayah support yaitu 104.113. Maka ini sudah memberikan informasi kuat bahwasanya terjadi penguatan pada indeks dolar di malam itu. Oke, sebentar nih saya
hapus dulu coret-coretannya ini. Dan Anda perhatikan di posisi sebelum terjadi kenaikan time frame 4 jam ada long legs doji ya, ketika close pukul 15.00 ini sudah ada bullish ya, kemarin bullish impulsif break di atas wilayah support dan kemudian didorong lagi oleh bullish. Tapi Anda bisa lihat 1 2 3 volume yang terjadi. Ini hati-hati nih. 1 2 3 volume yang terjadi ini semakin ke atas semakin mengecil, artinya buyer sudah mulai kelelahan di posisi teratas ini nih saat ini ya. Dan ini ditutup di candle warna merah tadi pagi ya, ditutup di candle warna merah sampai jam ini tadi pagi ya, penutupan ditutup di candle warna merah, artinya sudah ada perubahan. Tapi menurut saya baik itu nanti retest sekali lagi ya, retest ke area support baru dia akan bump naik lagi juga bisa. Nanti kita lihat, karena ini ada identifikasi membentuk sebuah tree inside down ya, tepat di area resisten. Ini mother bar, ini inside bar, tinggal satu konfirmasi candle warna merah di time frame 4 jam, yaitu dari jam 7 sampai dengan jam 11 siang. Kalau ini candle warna merah artinya ada konfirmasi tree inside down, berarti ada kemungkinan besar akan terjadi koreksi. Oke, itu dulu yang kita akan tangkap dulu ya. Adapun nanti candle hijau pun menurut saya sih nanti pasti bisa juga ke 50%, 104.5635 ya. Tapi saya melihat dengan posisi ini sih kemungkinan besar akan terjadi koreksi dulu sampai wilayah support. Nanti baru kita lihat pembentukan pattern di sini ya. Baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar ataupun entry in setup atau 3 candle warna hijau yang mendorong posisi terjadi pergerakan naik. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam. Nah, betul kan? Di time frame 1 jam kita melihat ada bearish engulfing dan konfirmasi candle warna merah tepat berada di area resisten, ada pembentukan area base. Besar kemungkinan di sini mendorong posisi dari drop base drop. Oke? Ya, drop base drop, dan saya menemukan di sini ada rally base rally. Ini adalah tantangan terkuatnya. Posisi penurunan besar kemungkinan menurut saya area ini akan menjadi sebuah penolakan. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kemungkinan besar indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, nanti ketika di sesi Amerika bisa juga akan terjadi penguatan setelah menguji atau retest wilayah support 104.113. Oke, langsung aja kita buatkan skenarionya. Oke, saya memberikan kecondongan bahwasanya indeks dolar terjadi penguatan ya. Tapi sebelum menguat dia akan mengkoreksikan dirinya dulu di 104.153 ya, atau 113 lah kisaran ini ya nantinya, dan kemudian dia akan up naik sampai dengan 61,8%, minimal sampai sana yaitu 104.915. Ini saya ganti warna hijau, saya kasih penebalan supaya apa, jelas. Nah, seperti ini ya, kondisinya seperti ini yang bisa saya lihat. Adapun ada penguatan daripada dorongan news tadi malam, itu pasti akan berdampak ya. Makanya saya lihat dulu sampai area support, apakah di situ ada pembalikan pattern. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar di wilayah ini, maka besar kemungkinan kecenderungannya akan terjadi kenaikan. Catatannya di situ aja ya. Dan saya akan bahas mengenai news ya nanti malam, data ekonomi Amerika. Oke, langsung aja seperti apa jadwal daripada data ekonomi Amerika nanti malam, langsung aja kita lihat. Oke, kalender ekonomi nanti malam ya. Hari ini tanggal 23 Desember 2022. Yang pertama ada high impact, ada core durable goods ya. Ini pukul 20.30. Artinya jam setengah 9 malam. Dan ada core PCE price index, ini juga high impact. Kemudian yang high impact berikutnya ada new home sales. Oke, kemudian diiringi oleh middle impact. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama kita buka dulu core durable goods-nya pukul 20.30 ya. Dimana kalau saya melihat data sebelumnya adalah 0,5%. Wow, ada penurunan ternyata 0,1%. Artinya jika mana data ini sesuai dengan perkiraan, sesuai data yang masuk ya, actualnya di bawah 0,1% atau hanya 0,1%, saya pastikan dampaknya indeks dolar akan terjadi penurunan. Oke, ini ya secara news core durable goods sendiri.
Tapi kalau datanya itu hasilnya di atas daripada perkiraan, di atas 0,1% dan di atas daripada data sebelumnya 0,5%, ya, maka kecenderungannya akan ada dorongan pada buyer ya, khususnya di core durable good, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi sampai dengan saat ini diprediksikan indeks dolar terjadi penurunan pasca rilis core durable good dari data 0,1%. Oke. Sekarang kita berlanjut lagi di core PCI price index. Ini juga sangat mempengaruhi ya menurut saya. Artinya data sebelumnya adalah 0,2%, diprediksikan 0,2%. Ya, sama ya. Ini high impact juga loh. Pukul 20.30. Hasilnya kalau nanti intinya gini aja, kalau actualnya di atas daripada perkiraan atau forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Kalau datanya di bawah daripada forecast atau perkiraan di bawah 0,2%, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Sampai saat ini datanya sama, artinya ada netral ya di core PCI price index, tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan, hasilnya sama. Prediksinya seperti itu. Nanti kita lihat aktualnya. Oke, kemudian kita berlanjut lagi di high impact berikutnya ya. Langsung aja saya lompatin. Ada new home sales pukul 22.00. Ini juga hal yang sama, 632.000. Prediksinya turun 600.000. Oke. Menurut saya dengan adanya posisi seperti ini, jika mana aktualnya hasilnya di bawah forecast, di bawah 600.000, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dan tentunya kalau datanya di atas 600.000, di bawah 632 aja, posisinya akan indeks dolar terjadi penguatan. Tapi data yang masuk ya, tim survei memberikan informasinya, data yang masuk itu 600.000, bahwasanya di bawah data sebelumnya 632.000, maka posisinya indeks dolar bisa terjadi pelemahan. Posisinya seperti itu ya, kalau data aktualnya sesuai dengan yang diramalkan atau forecastnya di bawah 600.000, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, ini dari new home sales high impact. Dari kesimpulannya ya, high impact ketiga-tiganya ini tidak mendukung indeks dolar menguat loh untuk prediksinya ya dari news ini. Jadi garis besarnya nanti kalau kita lihat aja ya, apapun itu tergantung dari aktualnya, hasilnya seperti apa. Kalau nanti memang posisinya tidak sesuai dengan yang diperkirakan ya dari data survei yang masuk, ya indeks dolar terjadi penguatan. Tapi secara teknikal penyebab terjadi kenaikan indeks dolar itu karena news GDP itu ya di hari kemarin ya, di pukul 20.30 itu. Kalau secara tren besar indeks dolar masih dalam tekanan penurunan, itu yang pertama. Tapi memang di sesi-sesi news ini yang mendorong daripada pergerakan indeks dolar, khususnya di hari Kamis kemarin. Apakah itu memberikan potensi kuat bakalan akan terjadi kenaikan untuk hari ini atau penguatan? Ya tentunya kita lihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, tadi sudah saya bahas. Sedikit ada koreksi sampai dengan area supply atau area support ya, kemudian besar kemungkinan dari situ ada penolakan untuk dia bergerak naik ya. Intinya di situ. Cuman secara news saat ini memang tidak mendukung ya. Kita lihat nanti aktualnya apakah mendukung atau tidaknya. Yang pastinya diperkirakan terjadi penurunan pada indeks dolar, maka akan berpengaruh kepada XAU USD contohnya, atau crude oil, ataupun di Euro USD, GBP dan Aussie ya, itu akan sangat berpengaruh. Oke. Thank you buat semuanya. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.